7 jebakan hasil kebohongan selama 8 tahun. Pertama adalah jebakan utang. Kedua, yang paling bahaya, jebakan infrastruktur. Sekarang yang ketiga adalah jebakan politik identitas. Ini hati-hati. Yang keempat adalah jebakan demokrasi cukongan. Jebakan kelima adalah jebakan hubungan internasional. Yang keenam adalah jebakan pembelokan arah bangsa. Dan terakhir adalah jebakan kohesivitas sosial. Ya, terima kasih. Silakan Bung Saidido, Manusia Merdeka. Saya mau kembali, terima kasih sebenarnya, dan kembali ke agenda yang ada tadi, bagaimana mewarisi bangsa ini. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin dua apa yang kita warisi. Sebenarnya ini adalah kita hampir 8 tahun di tengah pusaran kebohongan, sehingga menghasilkan istilah saya 7 jebakan yang akan diwarisi oleh siapa? 7 jebakan hasil kebohongan selama 8 tahun. Pertama adalah jebakan utang. Saya pikir angkanya sudah jelas. Dulu Pak Harto itu kan dulu utang BUMN dan utang pemerintah kan digabung. Bisa. Sekarang udah dipisah. Dipisah pun kalau digabung sekarang itu mendekati 14.000 triliun. Kalau digabung. Nah, jadi adalah salah kalau orang membandingkan utang sama Pak Harto dengan utang sekarang. Nah, Pak SBY, 6 presiden meninggalkan utang itu hanya 2.600 triliun. Pak Jokowi kira-kira tiap hari itu membuat utang 1,7 triliun tiap hari. Jadi kalau ada yang menyatakan tiap hari membangun jalan, ya tiap hari juga bikin utang 1,7 triliun per hari kira-kira per hari. Nah, kemudian kedua, yang paling bahaya, jebakan infrastruktur. Ini akan terjadi jebakan infrastruktur karena kelebihan. Bandara sekarang udah nganggur, jalan tol nganggur, pelabuhan nganggur, LRT nganggur, kereta api cepat nganggur, dan itu akan memukul kembali ekonomi Indonesia. Itu jebakan infrastruktur yang dibangga-banggakan terus dan mulai terjadi. Sekarang yang ketiga adalah jebakan politik identitas. Ini hati-hati karena ada yang mengguiring terus. Nah, anak-anak yang nggak paham menjadi anti identitas, padahal sebenarnya nggak ada masalah, ya kan? Nah, ini adalah upaya untuk mendelegitimasi kaum mayoritas di negeri ini dengan dibungkus politik identitas. Nah, kelihatannya yang dianggap identitas itu nggak boleh kalau mayoritas yang muncul, yang lain boleh. Kira-kira begitu terjemahannya. Yang keempat adalah jebakan demokrasi cukong. Nah, demokrasi cukong ini ya saya pikir Pak Mahfud MD sudah menyatakan 92% bupati wali kota itu disponsori cukong. Kalau bupati wali kota disponsori cukong berarti pimpinan bupati wali kota pasti lebih hebat dong. Lebih hebat mencari cukong. Nah, itu jebakan yang keempat. Jebakan kelima adalah jebakan hubungan internasional. Ini nggak jelas sama sekali. Nggak jelas mau kemana. Ya, yang penting sepertinya siapa yang ngasih uang itulah. Tidak ada arah internasional bangsa ini mau dibawa kemana. Yang keenam adalah jebakan pembelokan arah bangsa. Ini yang paling bahaya karena ini betul-betul dibelokkan tidak jelas, ya meninggalkan landasan pondasi pembangunan bangsa dan negara. Dan terakhir adalah jebakan kohesivitas sosial. Ini tiap hari dilakukan dan itulah buzzer dipelihara untuk saling memaki. Saling dimaki. Tapi saya senang juga nih kalau Kapolri terus menerus menghajar 303 ini, kelihatannya buzzer semakin berkurang. Buzzer semakin berkurang karena bandarnya 303 dong. 303 kelihatannya karena setelah 303 di Sambo. Nah, Sambo Group ini agak berkurang buzzernya tuh karena kalau menunggu buzzer lihat di Twitter saya itu agak berkurang. Jadi saya pikir bisa diduga. Kelihatannya mungkin dari sana. Terima kasih. Itulah saya pikir jebakan yang kita harus siap-siap mewarisi. Saya kasih tahu Pak. Nah, ini kita harus ingat 2003 Ibu Megawati itu meninggalkan rasio utang. Rasio penerimaan negara terhadap pembayaran utang itu 55%. Artinya
55% pendapatan negara dipakai bayar utang. Pak SBY mulai 2004 menurunkan, pernah 15%, tapi sempat naik menjadi 23% 2014. Jokowi menerima itu 23%, 23% pendapatan negara dipakai untuk membayar utang. Sekarang sudah 45% lagi. Jadi saya takutnya dia berlomba dengan Bu Megawati. Kau dulu 55, aku kan masih 50 kan kira-kira begitu. Nah ini Anda bisa bayangkan 50% utang dipakai untuk membayar 50% pendapatan negara dipakai untuk bayar utang. Jadi kalau menyatakan tidak mampu mensubsidi BBM itu adalah karena kebijakan mengambil utang. Coba bayangkan kita membayar utang sekarang 900 triliun. Dan menariknya Bapak pasti susah sekali mencari data pembayaran utang pokok. Itu hanya ahli betul yang bisa mencari. Karena yang diumumkan itu hanya bunga. Pokok tidak pernah. Itu menyebar di mana-mana. Dan selalu diumumkan adalah, nah saya tidak tahu persis, mungkin ke depan kalau pemerintahan ganti maka kita buka ini. Ini kenapa ini disembunyikan pembayaran? Itu kira-kira dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.